Video pembelajaran PPKN, kelas 7 semester 1 bab 2, Santa Marisa. Anpidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berada di seluruh Nusantara. Seperti biasa, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat. Baiklah, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Santa Marisa, biasa dipanggil dengan Ibu Desa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 1. Apa saja yang kita bahas pada bab 1? Ya betul, kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang terdapat pada bab 2, yaitu kompetensi dasar 1.2 menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baiklah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu tujuan dari pembelajaran bab 2 ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran PBL atau mode pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengungkapkan pendapat. Jadi siswa diharapkan pertama memahami pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, bisa diperhatikan ya secara bersama bab 2 norma dan keadilan. Perhatikan gambar di atas. Tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Baiklah, sebelum kita masuk dulu apa itu norma dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kita harus mengetahui dulu tentang kedudukan manusia. Kedudukan manusia itu terdapat 2 kedudukan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia selalu membutuhkan orang lain. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Ada 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma menurut Rasulullah, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Yang kedua, kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat ini meliputi kepentingan masyarakat sebagai keselamatan umum, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga sosial, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi meliputi kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga, dan kepentingan subsidi.
Di dalam bab 2 ini kita ada 4 kali pertemuan, yang mana nanti di pertemuan pertama bab 2 ini itu kita akan membahas tentang norma dalam masyarakat, yang kedua tentang pelanggaran norma, yang ketiga arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yang keempat pelaksanaan norma. Kita masuk dulu pembahasan pada pertemuan pertama ini, norma dalam masyarakat. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Apa itu ciri-ciri norma? Ciri-ciri norma ada 4. Yang pertama, hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Ketiga, adanya sanksi. Keempat, bersifat dinamis. Ciri norma hasil kesepakatan bersama, maksudnya hasil kesepakatan anggota masyarakat secara sadar. Kesepakatan ini dapat berupa norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk itu, norma harus ditaati dan dilaksanakan. Yang kita masuk pada ciri kedua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Norma yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis bersifat resmi. Contoh norma tertulis adalah norma hukum. Sebaliknya, norma tidak tertulis bersifat tidak resmi. Contohnya adat istiadat, cara kebiasaan, dan tata kelakuan. Yang ketiga yaitu ciri norma adanya sanksi atau memuat sanksi. Yaitu salah satu ciri khas norma adalah memuat sanksi yang sifatnya mengikat. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Biasanya daya ikat sanksi ini berbeda-beda, tetapi untuk norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat daripada norma tidak tertulis. Yang terakhir itu bersifat dinamis. Ciri norma yang satu ini mengisyaratkan bahwa norma selalu menyesuaikan dirinya dengan keadaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Oleh karena itu, sifat norma dapat berubah karena menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan norma tentu saja akan menyebabkan perubahan pola perilaku anggota masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi norma. Pertama, klasifikasi norma berdasarkan sumbernya. Kedua, klasifikasi norma berdasarkan daya pengikatnya. Ketiga, klasifikasi norma berdasarkan bentuknya. Klasifikasi norma berdasarkan sumbernya yaitu terdiri dari 4. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma hukum, dan norma agama. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, pertama, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Contoh yang keduanya, tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua. Yang kedua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu, dan sebagainya. Kita masuk pada yang ketiga, norma agama yaitu peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Yang keempat, norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memakai SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Terus yang kedua, menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 atau motor. Baiklah, kita masuk ke norma berdasarkan daya pengikatnya.
Norma berdasarkan daya pengikatnya ini terdapat 4, yaitu berdasarkan pengikatnya dengan cara, tata kelakuan, kebiasaan, dan adat istiadat. Norma dari caranya yaitu merupakan bentuk perbuatan seseorang. Masyarakat yang melakukan penyimpangan, cara ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Biasanya hanya berupa teguran dan peringatan. Misalnya, kamu mengakses situs Siswapedia ini menggunakan smartphone dan paketan data temanmu, maka kamu hanya akan mendapatkan teguran saja. Contoh katanya menghabiskan pulsa orang saja. Terus yang kedua, norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini merupakan perilaku yang diulang-ulang sekaligus bisa diterima dan diakui oleh masyarakat. Nah, ikatan norma kebiasaan di masyarakat ini lebih kuat daripada norma cara. Contoh, norma kebiasaan misalnya menghormati orang yang usianya lebih tua, tidak boleh menyela pembicaraan. Yang ketiga, norma tata kelakuan. Norma ini dipergunakan sebagai pengawasan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memberikan batasan-batasan pada perilaku individu dan menjaga solidaritas atau kesetiakawanan di antara anggota-anggota masyarakatnya. Pelanggaran terhadap norma ini adalah sanksi yang berat. Yang keempat, norma adat istiadat. Norma ini menunjukkan pada kekuatan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Apabila ada anggota masyarakat yang terbukti melanggar aturan adat, maka akan mendapatkan hukuman tergantung dari tata aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pelanggaran yang dilakukan akan menghasilkan sanksi yang berat dibandingkan norma-norma lainnya, misalnya dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Setelah kita masuk pada yang selanjutnya, norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya terdapat pada 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Definisi ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Norma tertulis dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya. Norma tertulis ini bersifat resmi sebagai acuan perilaku yang dirumuskan secara sistematis. Norma tidak tertulis adalah norma yang berbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis ini dilakukan atas kesadaran setiap individu untuk mewujudkan ketertiban. Untuk itu, norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Dan kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu norma yang berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma berdasarkan daya pengikatnya ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Sedangkan norma berdasarkan bentuknya ada tertulis dan tidak tertulis. Baiklah anak-anak ibu semuanya yang berada di rumah, tugasnya sekarang yaitu membuat video sosiodrama atau memainkan peran tentang norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Pembuatan video secara berkelompok yang sudah diatur oleh guru. Baiklah, hanya itu dari penyajian video saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.